Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga untuk semua warga belajar PKBM Rawajinde dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga sukses di dunia maupun di akhirat. Baiklah, pada pertemuan kali ini, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pertemuan kali ini, kita sama-sama berbicara tentang materi sebuah pendidikan di mana modul pendidikan perempuan berbasis literasi digital, bijak di era digital. Ini sekarang sudah zamannya lagi menjadi zaman serba teknologi. Jadi kepada seluruh warga belajar, saya berharap ada pembekalan terhadap diri kita sendiri saat kita bermain di era digital tahun 2021 saat ini, karena memang semuanya sekarang serba sudah menggunakan yang namanya Facebook, Twitter, atau mungkin YouTube, atau mungkin posisinya Instagram dan lain sebagainya. Jadi kita harus pintar-pintar mengelola bijak di era digitalisasi. Yang kedua kalinya, selamat belajar dan selamat menyimak. Kali ini akan saya sampaikan beberapa materi yang singkat. Mari kita sama-sama berdoa dulu biar kita posisinya diberikan kemudahan dalam pembelajaran ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Secara garis besar untuk materi yang akan saya sampaikan di sini nanti adalah untuk memproteksi diri kita sendiri semuanya, biar kita semuanya aman, menjaga data pribadi. Ini paling penting karena seandainya era digital ini kita data pribadinya tidak bagus, jadi harus kita tata kembali biar posisinya data pribadi kita itu aman. Melindungi data pribadi secara offline, menjaga informasi pribadi Anda aman secara online, data pribadi yang harus dilindungi. Menjaga keamanan daring internet, menjaga perangkat Anda agar tetap aman. Ini perlu untuk zaman sekarang, kita bekali seperti itu biar posisinya kita betul-betul prefect menjaga keamanan dari era digital saat ini. Bijak di era digital. Indonesia saat ini telah menjadi pengguna sosial media terbesar keempat di dunia. Perkembangan teknologi informasi yang luar biasa telah mengajak semua orang untuk terlibat di dalamnya, termasuk Anda, termasuk saya, termasuk kita semuanya. Anda sangat sulit untuk menghindari darinya karena sudah menjadi keperluan sehari-hari. Ini tidak pernah lepas dari kita, yang namanya HP. Terus menerus bangun tidur HP, terus mau makan HP, bentar-bentar HP, dengar suara tungkling HP, itu hampir setiap menitnya kita selalu berhubungan dengan HP. Berkirim pesan, bersilaturahmi dapat dilakukan dengan mudah melalui media sosial. Berbagai informasi, pengetahuan, dan saling mengingatkan sangat mudah kita jumpai dalam grup-grup di media sosial saat ini. Perkembangan ini harus kita hadapi dengan bijak, artinya kita dapat menempatkan mana yang dibagi, mana yang boleh diunggah, mana yang tidak perlu disampaikan. Jangan sampai Anda mengganggu privasi orang lain, membahayakan diri sendiri dengan memberikan data pribadi secara sembarangan. Ini jangan sampai. Atau Anda harus berurusan dengan hukum karena Anda tidak memahami dan ada pelanggaran hak yang Anda lakukan di dalam bermain dunia sosial tersebut. Sebagai seorang pengguna dan pelaku dunia digital, Anda perlu mempelajari dan memahami dengan bijak beberapa kecakapan digital agar kita terhindar dari penyalahgunaan dan kejahatan di dunia maya, menghargai hak-hak setiap orang di dalam dunia maya, serta mampu memanfaatkan menjadi sesuatu yang berguna bagi perkembangan diri dan pemberdayaan masyarakat. Ini yang saya pesankan kepada seluruh warga belajar PKBM Rawajinde. Mari kita sama-sama bijak agar kita itu aman dan manfaatkan dunia sosial ini, media sosial ini untuk hal-hal yang selalu meningkatkan ilmu kita, selalu menambah wawasan kita, selalu menambah pendapatan kita, dan kita menjadi orang yang lebih sempurna dalam bermain di dunia sosial. Nanti bacaan ringan yang akan saya sampaikan di sini nanti dibaca secara gamblang, dipahami secara mantap biar nanti kita semuanya itu bisa
mengambil. Silahkan, ada beberapa halaman akan saya sajikan nanti diperlambat dan untuk dipahami dengan bagus biar semuanya nanti bisa sukses di dalam pelaksanaan kita berhubungan dengan dunia sosial. Ini dia nggih, monggo selamat membaca. Nanti dibaca secara masing-masing biar kita semuanya bisa lebih paham dan bisa lebih memahami. Ini halaman yang keempat, monggo untuk ditelusuri. Kemudian memproteksi, menjaga data diri pribadi ini juga sangat penting, silahkan untuk dibaca. Kemudian melindungi data pribadi secara offline, kita jaga semua data-data yang ada milik kita, ada kartu kredit, ada buku tabungan, ada apa dan lain sebagainya, dokumen keuangan apa dan lain sebagainya, kita jaga dengan sebaik-baiknya. Menjaga informasi pribadi Anda dengan aman secara online dan juga secara offline. Identitas KTP, kartu keluarga, sertifikat dan lain sebagainya jangan sampai disalahgunakan oleh orang lain. Terus untuk ATM, untuk PIN dan lain sebagainya itu juga harus kita karena sekarang peniru atau mungkin yang menjiplak tentang identitas seseorang itu sangat banyak. Ini pesan ya, ketika kita berurusan dengan identitas diri, KTP atau mungkin SIM, itu jangan diupload di dunia sosial karena banyak sekali sekarang ada pinjaman online yang nanti dimanfaatkan untuk masalah itu. Kakak juga jangan sampai disimpan fotonya di dunia sosial yang bisa dibaca oleh semua orang. Itu minimal buat konsumsi pribadi agar kita tidak terjebak dengan situasi-situasi yang tidak merugikan, yang posisinya merugikan bagi diri kita semuanya. Jadi itu. Terus masalah password juga kita harus mempunyai penyimpanan yang bagus untuk passwordnya, jangan sampai password kita umbar ke orang lain. Jadi di sini nanti ketika passwordnya ganti, konfirmasinya ke kita juga. Keluarga terdekat apa dan lain sebagainya itu juga harus kita pilih-pilih apa orang-orang itu betul-betul ini. Penyimpanan nomor-nomor penting kita juga kadang yang namanya darurat itu sering ketemu dengan nomor-nomor penting juga, di situ harus kita simpan dengan aman. Jadi dalam jaringan internet kita aman, luar jaringan internet kita juga aman. Jadi secara garis besar itu monggo hari ini kita sikapi dan materi ini dibaca per lembar biar posisinya nanti betul-betul bisa memahami. Oke, baiklah. Untuk masalah jaringan internet ini kebetulan kalau di Desa Gemiwang akan mengadakan program internet desa ini. Seandainya ada yang berminat gabung untuk mendaftar internet di Desa Gemiwang, itu ada wacana itu pasang wifi di rumah. Itu sekitar biaya kalau 5 Mbps itu 150.000 per bulan, kalau 10 Mbps itu 250.000 per bulan. Ada di BUMDes Sumber Rezeki. Terus terkait kalau seandainya kita punya laptop, itu juga kita harus bisa mengunci laptop tersebut biar tidak semua orang bisa menggunakan. HP juga ya harus dilindungi biar posisinya kita semuanya itu aman dalam pelaksanaan menjaga kerahasiaan kita masing-masing. Jadi itu sementara ini ada beberapa petunjuk tentang tentang password. Kalau password saat ini itu harus dibuat yang rumit, harus ada huruf, terus kemudian ada angka, ada tanda, itu yang nanti tidak semua orang tahu. Karena yang namanya password ini sangat bagus seandainya kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Jadi itu untuk masalah materi pada hari ini mengenai privasi individu sudah lengkap semuanya. Jadi harapan saya ini nanti dibaca satu persatu dengan lengkap, dengan teliti, biar kita semuanya nanti bisa selamat dan bijak. Kemudian jejak digital ini, jejak digital.
histori kita ketika sudah bermain dengan dunia maya, itu kita harus bisa mencari histori. Kadang data-data penting itu harus dicadangkan, kadang data-data penting itu harus kita simpan dengan yang baik. Ini perlu, ada kalanya kita kehilangan data dan lain sebagainya, itu kita bingung sekali. Itu boleh nanti kalau kehilangan data, semuanya harus dilindungi dengan sebaik-baiknya. Penting ada cara-cara bagaimana kita posisinya untuk melindungi data kita. Mungkin sementara